Pasar setan di Tanah Jawa. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa, terdapat sebuah pasar yang hanya muncul pada malam hari. Pasar ini bukanlah pasar biasa, melainkan pasar yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang datang dari dunia gaib. Cerita tentang pasar setan ini sudah lama beredar di kalangan penduduk desa, namun hanya sedikit yang berani membicarakannya dengan serius. Pasar setan ini dikenal dengan nama pasar malam gaib, dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan tertentu atau yang telah dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata. Pada suatu malam yang gelap, seorang pemuda bernama Arif yang dikenal sebagai orang yang penasaran dan suka mencari tahu tentang hal-hal mistis, mendengar cerita dari seorang sesepuh desa tentang keberadaan pasar tersebut. Sesepuh itu memperingatkan Arif agar tidak mencoba mendekati pasar tersebut, karena banyak orang yang hilang setelah berkunjung ke sana, entah terbawa oleh godaan atau terjerat dalam tipu daya makhluk halus. Namun, rasa penasaran Arif terlalu besar untuk diabaikan. Pada malam purnama, ketika bulan bersinar terang di langit, ia memutuskan untuk menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan, tempat pasar itu konon berada. Arif merasa ada sesuatu yang aneh di malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara-suara alam seperti burung dan serangga tiba-tiba lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, dari dalam hutan yang gelap, muncul cahaya kecil yang berkilauan. Arif merasa tergerak untuk mengikutinya, seolah-olah ada kekuatan yang memanggilnya. Cahaya itu membimbingnya melewati pepohonan, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang terbuka. Di sana, ia terkejut melihat sebuah pasar yang sangat ramai, meskipun saat itu sudah larut malam. Pasar itu tampak seperti pasar biasa, dengan deretan kios yang menjual berbagai barang. Namun, yang membedakannya adalah pedagang dan pembeli yang ada di sana bukanlah manusia biasa. Mereka adalah makhluk-makhluk dengan wujud yang aneh. Ada yang tampak seperti manusia, tapi sebagian besar memiliki bentuk yang menyeramkan. Ada yang berwajah hancur, tubuhnya terbungkus kain hitam, dan beberapa di antaranya memiliki mata yang menyala-nyala seperti api. Arif merasa terpesona dan sekaligus takut. Ia mendekati sebuah kios yang menjual benda-benda yang tampak seperti barang antik. Namun ada sesuatu yang ganjil dengan barang-barang tersebut. Sebuah patung batu tampak seperti bergerak, dan sebuah kain tenun berwarna merah seakan bergetar. Pemilik kios, seorang wanita tua dengan wajah pucat, melihat Arif dan tersenyum sinis. "Mau membeli apa, anak muda?" tanyanya dengan suara serak. Arif yang semula ragu akhirnya bertanya, "Apa ini semua? Kenapa ada banyak makhluk yang aneh di sini?" Wanita tua itu menjawab, "Ini adalah pasar malam gaib, tempat para roh dan makhluk halus berdagang. Kami menjual barang-barang yang tak bisa ditemukan di dunia manusia. Di sini, setiap barang memiliki harga yang tidak hanya berupa uang, tapi juga jiwa atau kehidupan." Arif merasa darahnya dingin mendengar jawaban itu. Ia mulai sadar bahwa ia berada di tempat yang berbahaya. Beberapa makhluk yang tampak seperti pedagang mulai mendekatinya, menawarkan berbagai benda yang aneh dan menakutkan. "Mau membeli keberuntungan?" tawar seorang pria dengan wajah penuh luka bakar. "Atau mungkin ingin mengubah takdirmu?" tawar makhluk lainnya yang tubuhnya setengah terbakar. Arif merasa terjebak, namun ia tahu bahwa untuk keluar dari pasar ini, ia harus bertindak cepat. Ia teringat akan pesan dari sesepuh desa yang memperingatkan agar tidak pernah terperdaya oleh tawaran dari makhluk-makhluk itu. Dengan tekad bulat, Arif berbalik dan berlari menuju pintu keluar pasar. Namun, jalan menuju keluar tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Salah seorang makhluk yang menyerupai manusia dengan tubuh terbalut kain hitam menghampirinya dan berkata dengan suara yang berat, "Kamu sudah memasuki dunia kami, dan sekarang kamu harus membayar harga untuk itu." Arif berusaha melawan rasa takutnya. Ia mengingat ajaran orang tuanya untuk selalu menjaga hati dan pikiran.
Dengan suara yang gemetar, Arif mengucapkan sebuah doa yang diajarkan oleh sesepuh desa. Tiba-tiba, suara-suara riuh dari pasar setan itu mulai memudar, dan perlahan-lahan, ia merasa dirinya kembali ke dunia manusia. Arif terbangun di pinggir jalan, dengan tubuh lelah dan napas terengah-engah. Saat ia menoleh, pasar yang semula penuh dengan makhluk aneh itu telah menghilang, dan hutan di sekitarnya kembali sunyi. Ia sadar bahwa ia telah diberi kesempatan kedua untuk hidup, tetapi dengan bekal pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Sejak malam itu, Arif tak pernah lagi mencoba mendekati pasar malam gaib, dan ia pun berhati-hati dalam mempercayai cerita-cerita mistis yang beredar. Namun, ia tahu bahwa ada tempat-tempat yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki jiwa yang kuat, dan ada dunia yang tersembunyi di balik dunia yang kita kenal, dunia yang penuh dengan godaan dan bahaya yang siap menunggu setiap jiwa yang lemah. Cerita tentang pasar setan ini pun akhirnya menjadi legenda yang terus hidup di kalangan masyarakat desa, sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan godaan yang bisa menjerat siapa saja. Sejak malam itu, Arif tidak pernah lagi mengunjungi hutan tempat pasar malam gaib muncul, meskipun rasa penasaran dan ketakutannya terus membayangi pikirannya. Namun, meski ia berusaha melupakan kejadian tersebut, mimpi buruk tentang pasar setan itu terus menghantui setiap malam. Setiap kali ia terlelap, ia kembali melihat wajah-wajah aneh dan mendengar tawaran-tawaran yang menggoda dari makhluk halus yang ada di pasar itu. Waktu berlalu, dan kehidupan di desa kembali normal. Namun, desas-desus tentang pasar malam gaib terus beredar, terutama di kalangan orang-orang tua yang masih mempercayai legenda-legenda lama. Suatu hari, Arif mendengar kabar yang mengejutkan. Seorang teman lamanya, Budi, yang dikenal sebagai anak muda yang tidak takut pada hal-hal mistis, tiba-tiba menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa Budi terlihat pergi ke hutan pada malam hari, dan beberapa hari setelah itu, jejaknya hilang tanpa jejak. Arif merasa cemas. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Budi mungkin telah terjerat oleh pasar setan yang pernah ia temui. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya. Ia merasa tidak cukup berani untuk memperingatkan Budi sebelumnya. Kini, ia merasa harus melakukan sesuatu untuk mencari temannya dan mencegah tragedi yang sama menimpa orang lain. Arif pun memutuskan untuk kembali ke hutan, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Ia bertekad untuk menemukan Budi dan menghentikan kehadiran pasar setan yang meresahkan itu. Dengan persiapan seadanya dan niat yang kuat, ia menuju hutan pada malam hari. Kali ini, ia membawa sebuah ramuan yang diberikan oleh seorang dukun tua yang dipercaya memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari kekuatan gaib. Di malam yang gelap itu, Arif merasakan keheningan yang mencekam, lebih dari sebelumnya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Namun, Arif tetap melangkah maju, memusatkan pikirannya pada satu tujuan, menemukan pasar setan dan membawa Budi kembali. Setelah berjalan beberapa waktu, ia akhirnya melihat cahaya kecil yang familiar. Cahaya itu kembali menuntunnya menuju tempat yang sama, di mana pasar setan muncul. Tetapi kali ini, suasana terasa lebih suram. Pasar itu tampak lebih besar dan lebih ramai dari sebelumnya, dengan makhluk-makhluk yang lebih mengerikan. Arif melihat Budi, temannya, tengah berdiri di depan sebuah kios yang menjual sebuah buku tua. Wajah Budi tampak kosong, matanya tidak lagi memiliki kehidupan. "Budi!" teriak Arif, berlari mendekati temannya. Budi menoleh, namun tatapannya kosong. "Arif, kau sudah datang? Ingin membeli sesuatu?" tanya Budi dengan suara yang serak, seolah-olah tubuhnya bukan lagi milik manusia. Arif merasa ngeri, tetapi ia tahu bahwa Budi sudah terperangkap dalam pesona pasar setan. "Budi, ayo pergi. Ini bukan tempat untuk kita," kata Arif dengan suara tegas, berusaha menarik temannya. Namun, Budi hanya tersenyum lemah,
dan tanpa peringatan, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menjadi pucat, dan tubuhnya seolah-olah menjadi semakin kurus. Aku tidak bisa pergi, Arif. Aku sudah berjanji dengan mereka. Mereka memberiku kesempatan untuk hidup lebih lama, dan aku ingin lebih banyak, jawab Budi, matanya mulai menyala dengan cahaya merah. Arif merasa putus asa. Namun, dalam hatinya, ia ingat ramuan yang dibawanya. Dengan cepat, ia mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan yang berkilau, hasil pemberian dukun tua. Arif membuka tutup botol itu dan mengucapkan mantra yang pernah diajarkan kepadanya. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari seluruh pasar, mengusir kegelapan yang menyelubungi tempat itu. Makhluk-makhluk halus yang ada di pasar setan berteriak kesakitan, tubuh mereka seolah terbakar oleh cahaya itu. Pasar setan mulai menghilang, perlahan-lahan menghilang dari pandangan Arif. Namun, sebelum semuanya lenyap, Arif melihat sesosok makhluk besar yang berdiri di kejauhan, sosok yang paling menakutkan dari semua makhluk yang ada di pasar itu. Makhluk itu tersenyum sinis dan berkata dengan suara menggelegar, "Kau telah melawan takdir, Arif. Tetapi harga dari keberanianmu ini akan selalu ada." Tiba-tiba, segala sesuatu menghilang. Arif terbangun di pinggir hutan, dengan Budi yang terkulai lemas di sampingnya. Budi terbangun perlahan, kebingungan, dan hanya bisa menatap Arif dengan tatapan kosong. "Apa yang terjadi?" tanya Budi, suaranya lemah. Arif membantu Budi berdiri dan berkata, "Kita berhasil keluar, tapi kita harus berhati-hati. Pasar setan ini bukanlah tempat yang bisa kita lawan begitu saja. Kita harus berjanji untuk tidak pernah mencari kekuatan yang tidak kita pahami." Mereka kembali ke desa dengan selamat, dan sejak malam itu, Arif dan Budi selalu mengingatkan orang-orang di sekitar mereka tentang bahaya pasar malam gaib. Meskipun pasar itu hilang, mereka tahu bahwa dunia gaib tetap ada di sekitar mereka, menunggu untuk menguji setiap jiwa yang tergoda oleh janji kekuatan dan keabadian. Dan Arif, meskipun penuh dengan penyesalan, berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga hati dan pikiran, agar tidak pernah lagi terjebak dalam godaan yang mengerikan itu. Hari-hari berlalu setelah Arif dan Budi kembali ke desa, tetapi perasaan tidak tenang terus menghantui mereka. Meskipun tubuh mereka selamat, jiwa mereka tidak pernah benar-benar pulih dari pengalaman yang mengerikan di pasar malam gaib. Arif sering terbangun di tengah malam, dibayangi oleh suara bisikan dari makhluk-makhluk yang pernah ditemuinya di pasar setan. Budi pun tidak jauh berbeda, sering terlihat termenung dan seperti kehilangan semangat hidup. Di desa, meskipun mereka tidak mengungkapkan sepenuhnya apa yang mereka alami, perlahan-lahan mulai terdengar kabar bahwa beberapa orang yang dulu sering berkeliling malam hari menghilang tanpa jejak. Beberapa orang tua yang percaya pada cerita mistis mulai memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak pernah berjalan sendiri setelah matahari terbenam, terutama di malam-malam purnama, ketika pasar setan dikatakan akan kembali muncul. Arif dan Budi tahu bahwa kejadian itu belum berakhir, dan mereka semakin yakin bahwa pasar setan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka merasa ada kekuatan gelap yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menarik mereka kembali ke dunia yang penuh godaan itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman itu adalah dengan mengungkap lebih banyak tentang pasar setan dan mencoba mengusirnya sekali dan untuk selamanya. Suatu malam, Arif kembali bertemu dengan sesepuh desa yang dulu memberikan peringatan kepadanya. Sesepuh itu, Pak Darmo, adalah orang yang sudah sangat tua, namun memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan sejarah desa. Arif merasa perlu bertanya lebih lanjut mengenai pasar setan, dan apakah ada cara untuk mengakhiri kutukan itu. "Pak Darmo," kata Arif dengan hati-hati, "pasar setan itu, kami sudah mengalaminya. Kami berhasil keluar, tapi kami merasa ada yang salah. Sepertinya, mereka tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja."
Apa yang harus kami lakukan agar pasar itu tidak muncul lagi? Pak Darmo yang biasanya tenang terlihat sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Anak-anak muda, kau telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Pasar itu bukan sekadar pasar biasa. Itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Pasar itu ada karena ada orang-orang yang lemah, yang mencari kekuatan atau kebahagiaan dengan cara yang salah. Mereka, para makhluk itu, memberi apa yang mereka inginkan, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan." Arif dan Budi saling bertukar pandang, khawatir dengan apa yang akan dikatakan Pak Darmo selanjutnya. Pasar setan itu, Arif, Budi, adalah perangkap. Mereka menarik manusia yang hatinya tergoda oleh janji-janji kebesaran dan keabadian. Namun, pasar itu bukanlah tempat yang bisa dihancurkan begitu saja. Satu-satunya cara untuk menghentikan siklusnya adalah dengan menemukan nadi dari pasar tersebut, yaitu penguasa yang mengendalikannya. Penguasa itu adalah makhluk yang paling kuat di pasar, yang bisa menciptakan atau menghancurkan dunia ini dengan sekejap. Arif dan Budi mendengarkan dengan cemas, merasa beban yang semakin berat. "Bagaimana kami bisa menemukan penguasa itu, Pak Darmo?" tanya Arif, suaranya penuh keteguhan. Pak Darmo memandang mereka dengan tatapan serius. "Kau harus mencari batu bulan, sebuah batu yang konon memiliki kekuatan untuk membuka gerbang ke dunia gaib. Batu ini hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, dan saat muncul, hanya mereka yang memiliki hati yang tulus yang bisa menemukannya. Batu itu adalah kunci untuk menghadapi penguasa pasar setan." Budi yang biasanya skeptis tampak semakin tertegun. "Tapi, Pak Darmo, bagaimana jika kami tidak bisa menemukannya? Apa yang akan terjadi pada kami, pada desa ini?" Pak Darmo menatap jauh keluar jendela, seolah merenung. "Jika kalian gagal, maka pasar itu akan terus muncul, dan semakin banyak jiwa yang akan terjebak. Ketika jumlahnya cukup, penguasa pasar setan akan keluar dan dunia manusia akan menjadi miliknya." Arif dan Budi merasa terpukul dengan kata-kata itu, namun mereka juga tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka harus menemukan batu bulan dan menghadapi penguasa pasar setan untuk menghentikan ancaman ini. Tanpa itu, tidak hanya mereka yang terancam, tetapi seluruh desa akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Malam itu, Arif dan Budi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan tekad yang bulat. Mereka mulai mempersiapkan diri, mencari petunjuk-petunjuk yang tersembunyi di dalam cerita-cerita tua dan legenda yang ada di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan ada banyak bahaya yang menunggu di depan. Namun, mereka sudah tidak bisa mundur lagi. Keesokan harinya, mereka meninggalkan desa dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan masa depan desa mereka. Mencari batu bulan akan menjadi ujian terbesar dalam hidup mereka, dan jika mereka gagal, pasar setan itu akan terus menghantui mereka selamanya. Namun, di dalam hati Arif dan Budi, ada satu harapan, bahwa kekuatan kebaikan dan keberanian akan lebih kuat daripada godaan yang ditawarkan oleh dunia gelap yang mereka hadapi. Dengan itu, mereka memulai perjalanan mereka menuju takdir yang tak bisa mereka hindari. Perjalanan Arif dan Budi dimulai dengan langkah yang penuh keraguan, tetapi tekad mereka untuk mengakhiri kutukan pasar setan memberikan kekuatan yang mereka butuhkan. Mereka tidak tahu kemana arah pencarian mereka harus dimulai, tetapi Pak Darmo memberi mereka petunjuk yang samar, mengatakan bahwa batu bulan hanya bisa ditemukan di tempat yang terkubur dalam kegelapan, tempat yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hati murni dan keberanian sejati. Mereka melintasi hutan lebat, mendaki gunung yang tinggi, dan menyeberangi sungai yang deras,
mencari jejak-jejak yang mungkin bisa mengarah pada batu bulan. Namun, perjalanan itu jauh dari yang mereka bayangkan. Mereka sering merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa ada di setiap langkah mereka. Setiap malam, mereka mendirikan perkemahan dengan hati-hati, berdoa agar mereka tetap aman dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang bisa datang kapan saja. Suatu malam, ketika mereka beristirahat di sebuah gua kecil di kaki gunung, Arif terbangun mendengar suara langkah kaki. Suara itu datang dari dalam gua, di tempat yang gelap, jauh di dalam perut bumi. Budi yang terjaga, menatap Arif dengan wajah pucat. "Kau dengar itu, Arif?" Suara itu datang dari dalam. Itu bukan suara manusia. Dengan hati berdebar, Arif mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa itu bukan suara hewan atau alam biasa. Dengan perlahan, mereka menggenggam pedang dan tongkat yang mereka bawa, bersiap menghadapi apapun yang muncul. Di dalam kegelapan gua, mereka melihat sosok yang melayang, seolah-olah tidak menyentuh tanah. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang dan wajahnya tertutup topeng, hanya menyisakan sepasang mata yang menyala merah seperti api. Suara gemuruh terdengar seakan gua itu bergetar. "Kalian mencari batu bulan, bukan?" Suara itu datang dari sosok itu, serak dan dalam, penuh ancaman. Arif dan Budi terkejut, namun mereka tidak mundur. Arif dengan berani bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Sosok itu tersenyum, dan matanya semakin menyala. "Aku adalah penjaga gerbang menuju dunia gaib. Batu bulan adalah kunci untuk membuka atau menutup pintu antara dunia ini dan dunia yang lain. Banyak yang sudah datang mencarinya, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan tekad yang sejati yang bisa memilikinya." Budi menggenggam erat tangan Arif, matanya penuh kebingungan. "Kami hanya ingin mengakhiri kutukan ini. Pasar setan itu harus dihentikan. Kami tidak akan membiarkan desa kami terjerumus ke dalam kehancuran." Penjaga itu tertawa, suaranya menggema di seluruh gua. "Kalian pikir kalian bisa menghentikan semuanya hanya dengan batu kecil itu? Batu bulan bukan sekadar batu, ia adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Pasar setan itu sudah ada sejak awal zaman. Kalian bukan yang pertama mencoba menghancurkannya. Tetapi, ada harga yang harus dibayar. Jika kalian benar-benar ingin mengakhiri semuanya, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya." Dengan tatapan penuh tekad, Arif menjawab, "Kami siap. Kami tidak akan mundur. Jika itu berarti kami harus berkorban, maka kami akan melakukannya." Penjaga itu terdiam sejenak, seolah merenungkan jawaban mereka. Lalu, dengan suara yang lebih tenang, ia berkata, "Baiklah, jika kalian ingin batu bulan, kalian harus melewati ujian terakhir. Hanya dengan melaluinya kalian bisa membuktikan bahwa kalian benar-benar layak." Tiba-tiba, gua itu dipenuhi dengan cahaya putih yang membutakan. Arif dan Budi merasa tubuh mereka terangkat, seolah-olah mereka berada di luar tubuh mereka sendiri. Dalam kilasan cahaya itu, mereka dibawa ke sebuah tempat yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah ruang yang sangat besar, gelap, dan penuh dengan suara yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah ruang itu, terdapat batu bulan yang bersinar lembut, terletak di atas altar batu besar. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sosok penjaga itu muncul lagi, dengan tangan terulur. "Sebelum kalian dapat mengambil batu bulan, kalian harus menjawab satu pertanyaan. Jika jawaban kalian benar, batu itu akan menjadi milik kalian. Namun, jika kalian salah, kalian akan terjebak di sini selamanya." Arif dan Budi saling berpandangan, mempersiapkan diri. Penjaga itu berkata, "Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya menentukan masa depan kalian. Apa yang lebih berharga daripada kehidupan? Apa yang lebih kuat daripada kematian?" Mereka terdiam sejenak,
mencoba memahami makna pertanyaan itu. Arif teringat semua yang telah mereka lalui, semua yang telah mereka pelajari, dan semua yang telah mereka perjuangkan. Setelah beberapa saat, ia menatap Budi dan mengangguk. "Cinta," jawab Arif dengan penuh keyakinan. "Cinta lebih berharga daripada kehidupan dan lebih kuat daripada kematian." Penjaga itu terdiam, seolah mempertimbangkan jawabannya. Lalu, ia tersenyum dan berkata, "Kalian benar. Cinta adalah kekuatan yang tak dapat dihancurkan oleh waktu atau kematian. Itu adalah kekuatan yang menghubungkan segala hal, mengalahkan ketakutan, dan mengatasi segala penderitaan." Dengan itu, penjaga itu mundur, memberi jalan bagi Arif dan Budi untuk mendekati batu bulan. Saat mereka menyentuh batu itu, sebuah ledakan cahaya membutakan mata mereka. Ketika cahaya itu mereda, mereka berdiri di luar gua dengan batu bulan di tangan mereka. Pasar setan yang mengerikan itu kini terasa jauh, seolah-olah mereka telah mengalahkan ancamannya. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Batu bulan itu adalah kunci, tetapi mereka harus menggunakannya dengan bijak. Batu itu memiliki kekuatan untuk menghapus semua jejak pasar setan, tetapi hanya jika mereka mampu menghadapi penguasa yang mengendalikan pasar itu. Penguasa itu, makhluk yang tidak bisa dihancurkan oleh batu atau senjata, harus dihadapi dengan keberanian dan pengorbanan yang lebih besar lagi. Arif dan Budi tahu, tak ada jalan kembali. Pasar setan mungkin telah menguji mereka, tetapi kini, dengan batu bulan di tangan, mereka memiliki kesempatan terakhir untuk mengakhiri kutukan itu dan menyelamatkan seluruh dunia mereka dari kegelapan yang akan datang.